Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zukman Royunia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya tentang kuliah tamu yang berjudul R&D di Farmasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengembangan farmasi. Untuk pengembangan farmasi ini dalam pengembangan obat baru, yang pertama yaitu ada zat aktif baru, kemudian ada kombinasi baru, kemudian ada bentuk sediaan baru, kemudian ada cara pelepasan baru, kemudian ada potensi baru, kemudian selanjutnya ada rute pemberian baru. Selanjutnya untuk pengembangan farmasi obat generik yaitu meniru sediaan obat yang sudah ada. Untuk skema proses obat pengembangan baru yaitu seperti pada gambar berikut. Jika dimulai dengan molekul yang baru, resikonya ini akan sangat tinggi karena waktu pengembangan yang sangat lama, kemudian untuk kembalinya uang yang digunakan saat sangat besar, selama penelitian akan cukup lama. Hal ini biasanya dihindari oleh industri farmasi di Indonesia karena industri di Indonesia lebih ke arah profit bukan ke arah penelitian. Kemudian industri farmasi di Indonesia lebih banyak melakukan improvisasi yaitu dengan membuat bentuk sediaan yang ada dibuat dalam bentuk sediaan baru. Kemudian di Indonesia yang paling umum digunakan yaitu me too produk karena uji klinik dapat dihindari bisa diganti dengan uji bioekivalensi dan resiko cukup rendah karena resiko kegagalan uji klinis juga bisa dikurangi. Nah, selanjutnya yaitu alur proyek pengembangan. Yang pertama yaitu dari Business and Development, ini berhubungan sama marketing, kemudian ke R&D, selanjutnya ada pengembangan formulasi, kemudian baru diproduksi, dan pengembangan metode analisis yang akan di QC, kemudian diregistrasi. Untuk alur proyek pengembangannya yaitu yang pertama ada usulan, persiapan, kemudian pengembangan dan juga registrasi. Untuk persiapan dan pengembangan ini dilakukan oleh R&D. Untuk usulan yaitu mencakup survei pasar dan forecasting, kemudian CPOB, fasilitas, peralatan, kemudian hak paten, sourcing, dan juga estimasi harga. Selanjutnya yaitu contoh penelusuran pemilik paten. Untuk patennya dimiliki oleh Forxiga dari AstraZeneca dengan kandungan dapagliflozin propanediol monohidrat setara dapagliflozin. Ada 2 paten AstraZeneca berlaku di Indonesia yaitu dengan nomor ID P0000298853 dengan batas kadaluarsa 15 Mei 2023 dan yang kedua ada ID P0000350050 dengan batas kadaluarsa 21 Juni 2027. Untuk cakupan pengembangannya yaitu yang pertama ada formula yaitu melakukan pengembangan formula, kemudian yang kedua yaitu ada proses dan peningkatan skala dengan pengembangan proses dan parameter proses. Kemudian yang ketiga ada analisis yaitu pengembangan metode analisis. Yang keempat ada kemasan yaitu pengembangan kemasan berbeda dengan desain. Kemasan di sini berkaitan dengan bagaimana memitigasi permasalahan terkait stabilitas misalnya. Selanjutnya yaitu cara pengembangan suatu produk me too atau generik.
Harus mengetahui sediaan apa yang akan dibuat, misal tablet, sirup, dan lain-lain. Untuk obat generik, dilihat obat originatornya dalam bentuk sediaan apa, dan itu yang nantinya akan ditiru supaya lebih mudah sampai ke uji bioavailabilitas yang dibuktikan. Harus menentukan ukuran yang akan dibuat, kemudian menentukan bentuk sediaan yang akan dibuat, apakah ada fitur-fitur tertentu yang diperlukan, kemudian potensi berapa, yaitu mencari bahan aktif yang sesuai dengan target. Proses atau metode seperti apa yang nantinya akan digunakan menentukan uji-uji yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu peningkatan skala. Yang pertama yaitu ada skala kecil dengan metode analisis tentatif atau belum divalidasi secara penuh, kemudian optimasi formula dan diproses. Untuk skala menengah yaitu ada uji stabilitas bagian, validasi metode analisis, validasi pembersihan, evaluasi bahan kemas. Untuk skala pilot atau produksi yaitu ada validasi proses transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, dan uji BE. Selanjutnya yaitu studi praformulasi. Studi praformulasi ini mencakup karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat dan juga studi kompabilitas obat eksipien. Mengapa perlu dilakukan studi praformulasi? Jadi praformulasi ini wajib dilakukan karena sangat penting sebelum melangkah ke tahap pengembangan. Tujuannya yaitu adalah dasar rasional formulasi, kemudian dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, dan meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Yang pertama yaitu sifat fisika. Sifat fisika ini meliputi pemerian seperti ukuran, bentuk, luas permukaan partikel, kemudian polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, densitas, dan sifat alir. Selanjutnya yaitu ukuran, bentuk, dan luas partikel. Ini akan mempengaruhi yaitu sifat alir, disolusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, penampilan warna. Pengaruh ukuran partikel bahan aktif terhadap proses. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh suatu produk dalam mencari produsen alternatif. Misalnya, jika satu produsen berhenti memproduksi, masih mempunyai produsen alternatif. Jika dilihat dari pemberiannya, gambar nomor 1 merupakan bahan yang ada dan gambar nomor 2 yang baru. Dilihat dari pemberiannya, gambar nomor 2 ini memiliki partikel yang lebih besar. Jika dilihat dari pengukuran partikel menggunakan alat particle size analyzer, terdapat perbedaan ukuran di mana ukuran partikel gambar nomor 2 jauh lebih besar dari gambar nomor 1. Bahan aktif yang sama dengan ukuran partikel yang berbeda terdapat perbedaan dalam proses produksi. Pengaruh ukuran partikel bahan aktif terhadap proses disolusi. Berdasarkan grafik di samping, ini merupakan contoh dari uji disolusi terbanding dengan menggunakan formula yang sama tetapi dengan jumlah pelarut yang berbeda. Grafik tersebut ini menunjukkan bahwa ukuran partikel yang besar memberikan profil disolusi yang rendah. Selanjutnya yaitu terkait dengan keseragaman kandungan. Apabila ukuran partikel terlalu besar, maka tidak akan homogen. Kemudian keseragaman kandungan biasanya berhubungan dengan proses mixing yang kurang maksimal. Selanjutnya yaitu ada aspek polimorfisme dari transformasi karena proses, kemudian berpengaruh juga pada stabilitas, disolusi, bioavailabilitas. Bentuk amorf secara termodinamis kurang stabil, sedangkan bentuk kristal stabil, seperti gambar yang ada di samping. Contoh masalah dari polimorfisme adalah berikut saya sertakan jurnal. Jurnal di samping ini merupakan contoh masalah polimorfisme atorvastatin. Dalam jurnal tersebut menjelaskan terdapat 70 bentuk kristal yang terbentuk. Diharapkan hati-hati dalam menentukan bentuk kristal yang akan digunakan. Kemudian ada titik kritis yaitu titik lebur. Ini akan berpengaruh dari kemurnian bahannya, kemudian pemilihan proses,
Kemudian ada eutektik, yaitu bermasalah jika dalam persediaan solid dapat dihindari dengan membatasi penggunaan eksipien supaya bahan eutektik ini tidak tercampur. Contohnya, yaitu ibuprofen mempunyai titik lebur sekitar 70 derajat. Apabila dibuat dalam sediaan tablet, harus hati-hati dalam proses yang dapat menimbulkan panas. Sehingga harus memperhatikan pada proses tabletasi juga karena dapat menimbulkan panas dapat diminimalkan dengan cara menurunkan kecepatan mesin. Selanjutnya yaitu untuk kelarutan, yaitu berpengaruh untuk bentuk sediaan, kemudian cairan granulasi dan disolusi. Kemudian ada higroskopisitas. Higroskopis artinya bahan akan menarik air dari lingkungan pada RH tertentu. Dapat diminimalisir dengan mengatur supaya di bawah RH persyaratan. Kemudian ada efflorescence, dalam kondisi tertentu akan menyerap air, tetapi pada suhu dan kelembapan tertentu akan melepas air. Selanjutnya ada deliquescence, bahan menyerap air dan larut di dalam air yang diserapnya lama-lama basah dengan dan akan membentuk cair. Contohnya adalah MgCl dan ranitidin. Selanjutnya yaitu kemasan. Kemasan ini dari bahan PVC dan PVDC, paling kurang memberikan perlindungan. Dapat dilihat pada suhu 40 derajat, sesuai gambar di samping, mengambil perubahan ukuran yang semakin besar dan mengalami perubahan warna. Selanjutnya yaitu ada densitas. Densitas ini berpengaruh pada sifat alir, kemudian load mesin atau kapasitas mesin. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang sifat kimia. Jadi, dalam pembahasan sifat kimia ini ada beberapa faktor, yaitu struktur dan gugus fungsi, kemudian ada konstanta ionisasi atau pKa, kemudian ada koefisien partisi, ada isomer, stabilitas fase padat dan dalam larutan, kemudian ada pengotor dan senyawa sejenis. Untuk struktur kimia, prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH, prediksi kerentan stabilitas. Pengetahuan mengenai struktur kimia sangat perlu untuk bagian R&D untuk memprediksi sifat kelarutannya, permeabilitasnya, dan kerentanan terhadap stabilitas. Pembahasan yang pertama yaitu konstanta ionisasi atau pKa, di mana kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dapat dalam kondisi setimbang. Nah, senyawa asam vs senyawa basa ini dapat digunakan untuk menentukan senyawa asam atau basa. pKa tidak dapat menentukan senyawa asam atau basa apabila ingin menentukan harus menggunakan struktur kimianya. Berikut pada gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai pKa-nya adalah 7. Pada waktu pH sama dengan 7 akan ada di kondisi setimbang antara bentuk ion dan tidak terionkan. Kalau suatu senyawa bersifat asam lemah pada pKa di bawah 7 akan banyak dalam bentuk tidak terionkan. Semakin naik pH-nya maka akan semakin banyak bentuk terionkannya. Nah, senyawa basa pada pH rendah akan berbentuk terionkan. Seiring kenaikan pH, bentuk yang tidak terionkan akan semakin banyak. Asam lemah pada pH rendah sulit larut dan makin naik pH-nya maka akan semakin mudah larut. Basa lemah sangat mudah larut dalam kondisi asam dan jika pH-nya naik sampai di atas pH pKa maka akan semakin sulit larut. Selanjutnya untuk penerapan pKa yaitu yang pertama adalah kelarutan sebagai fungsi pH. Kemudian untuk penentuan lokasi absorpsi obat. Nah, dalam hal ini absorpsi biasanya dalam bentuk tidak terionkan. Kemudian untuk pemilihan dapar yaitu kemampuan mendapar yang baik pada pKa atau plus minus 1 pH, 1 dari pH.
Kemudian diterapkan juga dalam pemilihan pengawet, yaitu pengawet aktif dalam bentuk tidak teriamkan. Kira-kira lebih baik asam atau basa? Jadi contohnya adalah fenol ini merupakan senyawa asam yang lemah. Kemudian untuk piroksikem ini merupakan senyawa basa. Pada profil paraben terdapat gugus fenol dan merupakan senyawa asam. Jika dilihat pada grafik yang saya lampirkan, semakin tinggi pH-nya maka akan semakin larut. Nah, senyawa yang bersifat amfoter di mana mempunyai gugus asam dan basa. Kelarutan tinggi di asam karena terdapat gugus asam yang terionkan dan mempunyai kelarutan tinggi di basa karena ada gugus asam yang terionkan. Tapi pada titik tengah ini mempunyai kelarutan rendah karena saling menetralkan. Kemudian untuk pemilihan pengawet, ini biasanya pengawet yang bisa untuk sediaan per oral adalah pengawet yang bersifat asam. Pengawet bekerja dalam bentuk tidak terionkan. Selanjutnya, berikut saya sertakan jurnal pendukung. Pada contoh ini di monografi FI untuk cefixim suspen oral terdapat parameter pH 2,5 sampai 4,5. Untuk dapar yang digunakan ini sebaiknya dapar sitrat karena pKa-nya terdapat di tengah-tengah antara 2,5 sampai 4,5. Pengawet yang bisa digunakan yaitu propil dan metil paraben. Selanjutnya ada koefisien partisi, yaitu prediksi absorpsi dan juga pengembangan sistem kromatografi. Yang pertama yaitu isomer, ini bisa berbeda dari segi farmakokinetik, farmakologi, dan juga toksikologi. Senyawa sejenis dan senyawa pengotor. Nah, pengotor organik ini terkait proses dan juga obat. Kemudian ada pengotor anorganik. Kemudian ada residual solvent atau pelarut yang sengaja ditambahkan dalam proses dan sengaja dihilangkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada sifat biologi. Sifat biologi ini ada dua jenis, yaitu klasifikasi biofarmasetika atau BCS, kemudian ada keamanan terhadap operator. Larutan tinggi berdasarkan BCS, dosis tertinggi, medianya air dengan pH 1,2 sampai 6,8 dalam suhu 37 derajat Celcius dengan volume kurang dari sama dengan 250 mili. Untuk keamanannya yaitu untuk senyawa obat poten aman, kemudian untuk reagen kimia aman, dan untuk limbahnya aman. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini yang pertama yaitu dilakukan karakterisasi produk komparator dalam bentuk, kemudian sifat fisikokimia dan biologi, kemudian break score-nya, kemudian komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif jika ada, dan target populasi dari konsumen atau pasien. Selanjutnya ada faktor average, yaitu kita container average, ada manufacturing average, kemudian ada stability average. Dan difikirkan juga untuk faktor incompatibilitasnya. Pada pengembangan proses, ini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu ada cetak langsung, granulasi, demixing, faktor pencampuran, kemudian segresi, aglomerasi, dan tabletasi. Kemasannya sendiri, kemasan farmasi ini ada dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada blister alu, ini memiliki kekedapan yang paling tinggi. Kemudian ada blister,
strip, botol, saset. Untuk kemasan sediaan cair yang steril yaitu ada botol, saset, kemudian untuk kemasan sediaan semi solid ini ada tube, blister, kemudian untuk kemasan sediaan steril ini ada botol vial, ampul, kantung infus, dan sirin. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Udah, Kak.